Shalom Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan yang diberkati Tuhan. Saat ini saya ingin memberikan kesaksian yang saya alamin akan kebesaran Tuhan yang diberikan kepada saya. Saat ini saya memasuki kehidupan yang kedua. Kenapa saya bilang begitu? Begini ceritanya. 1 tahun yang lalu, tepat tanggal 20 Juli 2019, saya mengalami kecelakaan, yaitu jatuh dari sepeda. Pada saat itu saya memasuki trek jumping dengan ketinggian 2 meter. Ketika saya kayuh sepeda, saya melakukan lompatan. Ketika akan mendarat, tiba-tiba saya merasa gelap, tidak bisa melihat apa-apapun. Ketika mendarat, yang seharusnya mendarat roda belakang, tapi karena saya tidak bisa melihat apa-apa, justru yang mendarat pertama kali ke tanah roda depan. Kemudian stang sepeda, kepala, bahu saya, baru badan. Pada saat itu saya bersyukur Tuhan ingatkan saya untuk berdoa sejenak. Saya bilang, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu aku serahkan nyawaku. Ya Bapa, ampuni aku akan begitu besarnya kesalahan yang saya lakukan selama kehidupan saya. Amin." Saya bernapas seperti biasa. Baik. Nafas yang kedua, saya hanya bisa menarik setengah nafas. Nafas yang ketiga, saya tidak bisa tarik nafas sama sekali. Sehingga saya merasakan saya seperti tercekik dan tiba-tiba hilang. Ketika saya hilang, saya terangkat ke atas, keluar dari tubuh saya. Saya bisa melihat jasad saya yang lagi tergeletak di tanah beserta sepeda saya. Saya naik terus hampir, perkiraan saya hampir kira-kira 10 meter. Kemudian seperti ada bisikan di telinga saya mengatakan, "Balik, balik." Akhirnya saya turun. Saya turun dan saya kembali memasuki jasad saya. Pada saat saya terangkat tadi, saya tidak melihat siapapun yang ada di sekitar saya. Tetapi setelah saya memasuki tubuh saya kembali, saya masih dalam keadaan pingsan. Pada saat itu rekan-rekan saya beserta tim-tim pesepeda yang ada di lokasi tersebut datang menolong saya. Kemudian mereka mengangkat saya. Evakuasinya ada kurang lebih 100 meter karena saya berada di ketinggian. Mereka dengan susah payah mengevakuasi saya. Saya tahu persis itu tempatnya tidak rata. Nah, selama perjalanan ke rumah sakit, mereka pukul-pukul saya. Bilang, Pak Edi, sadar. Di tengah perjalanan, saya sadar. Dan saya menjawab mereka, ya. Mereka terus menggugah saya, Pak Edi, jangan tidur. Kemudian, mereka membawa saya ke rumah sakit Bethsaida. Kejadian itu kurang lebih
kira-kira pukul 10 pagi. Kemudian di bedside saya dimasukin ke ruangan emergency. Nah, karena sesuatu hal, akhirnya dari bedside saya dimasukin ke ambulans untuk pindah rumah sakit ke rumah sakit Mitra Keluarga Gading Serpong. Nah, berhubung karena di situ tidak ada peralatan yang cukup lengkap, akhirnya saya dibawa ke rumah sakit Siloam, Karawaci. Karena satu dan lain hal kemudian, saya kembali ke rumah sakit Bethsaida. Sambil beberapa orang teman-teman saya terus keep kontak mencari rumah sakit yang bisa untuk menerima saya. Mereka coba ke Sinkaroles, mereka coba ke rumah sakit PON, mereka coba ke rumah sakit Fatmawati. Pada saat itu semua rumah sakit menyatakan penuh. Akhirnya saya waiting list. Dan beberapa hari kemudian, tepatnya pada saat itu di tanggal 21 sekitar jam 12, teman-teman dan istri saya mendapat telepon dari rumah sakit Fatmawati menyatakan ada ruangan kosong. Kemudian saya dilarikan ke rumah sakit Fatmawati sekitar sampai sana jam 2 pagi. Dan saya harus menunggu untuk mendapatkan kamar sampai jam 5 pagi di tanggal 22 Juli 2019. Kemudian saya masuk ke ruangan ICU. Di ruangan ICU saya belum mendapatkan banyak perobatan. Akhirnya beberapa hari tinggal di ruang ICU, saya harus menjalani operasi pemasangan implan. Kenapa saya dipasang implan? Karena di leher saya ada saraf yang hampir kejepit. Dan itu dinyatakan dokter harus dipasangin implan sesegera mungkin, menjaga nantinya kalau ditunggu semakin lama saraf itu bisa terjepit dan akan mengakibatkan kelumpuhan total. Singkat cerita, saya dioperasi dan saya masuk ke ruang ICU setelah operasi. Dan tahu Bapak Ibu, ketika saya di ruang ICU, beberapa jam kemudian terjadi gempa yang di Selat Sunda. Saya berada di ruang ICU di lantai 4. Saya merasakan getaran itu. Getaran pertama saya berpikir siapa yang goyang tempat tidur saya, karena tidak ada orang di ruangan saya. Goyangan kedua saya sadar bahwa itu adalah gempa. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih ketenangan. Saya tidak ada rasa khawatir apa-apa. Tidak ada sama sekali merasa khawatir apa-apa. Padahal kondisi saya pada saat itu dipasang selang, dipasang alat deteksi jantung dan lain sebagainya. Saya sangat-sangat merasa tenang. Bahkan saya mendengarkan para suster teriak-teriak bilang evakuasi, evakuasi, evakuasi. Tetapi saya diam, tetap diam. Mereka mengevakuasi pasien-pasien yang lain. Ketika mereka kembali ke atas, mereka baru ingat bahwa saya ada di ruang ICU. Kemudian mereka bilang, loh, pintu di ruang ICU masih ada Pak Edi. Nah, mereka menjemput saya ke ruang ICU. Mereka bertanya, Pak, Bapak merasa gempa tapi ada? Ada, saya tahu ada gempa. Lah terus Bapak gimana? Enggak, saya nggak merasa takut, nggak merasa apa-apa. Saya merasa tenang aja karena saya sudah berserah kepada Tuhan.
Sambil berbicara, sambil ngobrol, mereka melepas alat-alat yang ada di dalam tubuh saya. Mereka larikan saya lewat jalan evakuasi dari lantai 4 ke lantai 3 ke lantai 2 ke lantai 1 sampai ke lantai dasar. Akhirnya dievakuasi di lapangan. Setelah 13 tahun saya baru merasa saat itu saya bisa tidur di alam terbuka beratapkan langit, dan saya tetap bersuka cita. Kemudian setelah itu mereka kembali naikkan saya ke ruang ICU, dipasang segala alat yang tadinya terpasang di tubuh saya. Kemudian saya mencoba untuk tidur. Saya tutup mata, tiba-tiba saya merasakan ada sosok besar yang memegang bahu saya dan tangan kiri saya. Saya tidak bisa melihat mukanya, tetapi saya di dalam pikiran saya bisa melihat sosok itu walau tidak bisa melihat kepalanya. Dia berkata kepada saya, cuman satu kata. Dia bilang apa? Tenang. Hanya itu. Dan itu saya imani adalah Tuhan yang berbicara kepada saya. Dan saya jujur, saya merasa tenang. Saya tidak merasa apa-apa. Saya merasa sangat-sangat tenang. Singkat cerita, proses itu saya alami dan saya kembali ke rumah. Kembali ke rumah, saya bed rest, dan beberapa kali saya ketika tidur tapi belum dalam keadaan pulas, saya setiap mengalami kesakitan selalu ada tangan yang menjamah saya. Adem, enak sekali, saya merasakan tangan yang menjamah saya. Bahkan saya pernah juga bermimpi ada sosok yang menarik tempat tidur saya dari tembok, melarikan saya, menembus semua tembok. Saya sadar, saya ada yang narik. Saya cuma bilang apa? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Selalu itu yang terucap dari bibir saya. Dan puji Tuhan, saya kembali. Saya kembali ke tempat saya dan saya sadar saya masih ada di dalam kamar. Terakhir, beberapa bulan yang lalu, saya mengalami mimpi kemudian. Saya mengalami mimpi, saya memasuki satu gedung seperti pabrik, tapi dalam keadaan kosong. Kemudian saya berjalan, saya seperti melihat ada kata-kata seperti running lab begitu, mengatakan kamu harus pulang, kamu harus pulang. Kemudian di dalam mimpi itu saya lompat menjangkau besi yang di bawah atap, dan saya naik, saya keluar atap, dan di luar saya menjumpai beberapa orang seperti karyawan yang sedang bekerja pemasangan atap. Di situ berkali-kali kalimat itu keluar. Kamu harus pulang, kamu harus pulang, kamu harus pulang. Kemudian saya tersadar dari mimpi saya. Kemudian saya bangunin istri. Saya minta saya diganti baju. Istri sempat kebingungan, tapi dia tetap laksanakan. Kemudian saya bilang sama istri, karena sampai sekarang saya masih memanggil istri dengan perkataan Neng, panggilan Neng. Saya bilang, Neng, mari kita berdoa. Kamu kenapa? Enggak, kita berdoa dulu. Saya berdoa bersama istri saya, berpegangan tangan. Saya bilang, Bapak, terima kasih jika sampai sekarang Bapak masih merawat saya.
Bapa masih beri kesempatan kepada saya untuk boleh mengalami kehidupan yang Kau berikan. Tetapi Bapa, saya mengalami mimpi dan saya melihat ada kalimat yang menyatakan saya harus pulang. Saya tidak tahu apa arti semua ini. Saya hanya berpikir, apakah saya harus pulang ke kampung halaman saya, ataukah saya harus pulang kepadamu? Saya harus pulang ke hadirat-Mu. Bapa, ampuni saya akan begitu banyak kesalahan yang saya lakukan. Ampuni kesalahan kami semua. Beri kekuatan kepada istri saya. Kalaupun Bapak mau panggil saya pada saat ini, saya sudah siap. Hanya itu yang keluar dari mulut saya. Saya bilang, Bapak, kalau Bapak mau panggil saya pada saat ini, saya sudah siap. Amin. Kemudian saya bercerita kepada istri apa yang saya alami. Kemudian saya minta maaf kepada istri. Dan kami saling tangis, saling menangis. Namun saya bilang kepada istri, apapun yang dikehendaki Tuhan, kamu harus siap. Saya juga sudah siap. Dan saya bilang, Tuhan pasti akan kuatkan kamu. Dan itu adalah jalan yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita. Selesai itu, saya nelpon keluarga, saya nelpon sanak saudara, saya nelpon kerabat-kerabat saya. Saya bilang, saya minta maaf akan banyak kesalahan yang saya lakukan terhadap kalian. Saya lakukan itu ke semua sanak saudara saya, juga ke saudara-saudara yang lain. Karena pada saat itu saya belum tahu apa yang Tuhan mau saya lakukan. Apa yang Tuhan mau yang saya lakukan di kehidupan saya yang kedua. Ternyata sekarang saya tahu Tuhan izinkan saya bisa mengalami kehidupan yang kedua. Tuhan mau saya melakukan pekerjaan pekabaran Injil. Karena saya selalu berdoa, saya bilang, Tuhan, berikan kepada saya penerangan apa yang maunya Tuhan untuk saya lakukan. Ternyata Tuhan suruh saya untuk melakukan pekabaran Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Injil. Dan saya yakin semuanya itu saya lakukan pasti Tuhan beri kekuatan. Saya pasrah. Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Semua apa yang Kau inginkan lakukan kepadaku, lakukan. Beri aku kekuatan Tuhan, beri aku kemampuan untuk melakukan semua kehendak-Mu. Itu yang saya dapatkan dari Tuhan. Dan saya yakin pekabaran Injil, memberitakan Injil kepada orang-orang, itu sudah menjadi tugas kita sebagai umat Tuhan. Amanat Agung pun mengatakan demikian. Satu hal yang tetap saya harus lakukan dan kita harus lakukan adalah memberitakan berita keselamatan di dalam Yesus Kristus, memberitakan Injil keselamatan. Itulah kesaksian yang saya bisa sampaikan pada saat ini, dan saya bersyukur saya diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian. Dan mohon dukungan doa dari semua Bapak, Ibu, juga rekan-rekan dan jemaat semua, agar saya dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang Dia perintahkan kepada saya untuk saat ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.